Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang asam lemak, waxes, dan fosfolipids. Mari kita mulai. Kalian sudah bisa menentukan definisi lipid dengan benar. Lipid adalah senyawa biomolekul yang tidak larut di dalam air, tapi larut di dalam pelarut organik non-polar. Lipid adalah senyawa organik yang unik, karena identitasnya didefinisikan berdasarkan sifat fisika dan bukan berdasarkan keberadaan suatu gugus fungsional. Adanya jumlah ikatan karbon-karbon dan karbon-hidrogen yang banyak di dalam lipid menyebabkan lipid menjadi larut di dalam pelarut organik non-polar. Nah, setelah kamu tahu sifat lipid tersebut, tebak apa saja pelarut non-polar yang dapat digunakan? Berdasarkan penelusuran kalian pada pertemuan sebelumnya, diketahui bahwa lipid diklasifikasikan berdasarkan penambahan senyawa basa. Hal ini karena jika masing-masing komponen lipid ditambahkan basa, maka beberapa komponen lipid akan bereaksi membentuk sabun atau RCOONA. Berdasarkan sifat tersebut, maka lipid terbagi menjadi dua golongan. Pertama adalah golongan saponifiable lipids, atau lipid yang dapat tersabunkan. Golongan ini terdiri dari asam lemak, trigliserida, waxes, dan fosfolipid. Kalian bisa mengecek kembali pada soal latihan sebelumnya bahwa komponen-komponen ini bereaksi dengan basa membentuk RCOONA. Kedua adalah golongan unsaponifiable lipids, atau lipid yang tidak dapat tersabunkan. Disebut seperti itu karena komponen-komponen ini tidak bereaksi ketika ditambahkan basa. Golongan ini terdiri dari steroid, terpen, dan fat-soluble vitamins. Kali ini, mari kita fokus pada komponen-komponen yang tergolong pada saponifiable lipids. Asam lemak adalah asam karboksilat rantai panjang. Struktur umum asam lemak sudah kalian tuliskan dengan benar pada pertemuan lalu. Asam lemak juga merupakan bagian dari lipid, walaupun jumlahnya hanya sebagian kecil dari total lipid yang ada. Sebagian besar asam lemak yang berasal dari alam ditemukan sebagai trigliserida. Contohnya, asam lemak yang terkandung dalam minyak jagung. Mari kita review kembali pengetahuan yang sudah kamu dapatkan tentang asam lemak. Asam lemak terbagi menjadi dua macam, yaitu saturated fatty acid atau asam lemak jenuh, dan unsaturated fatty acid atau asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh memiliki ikatan tunggal. Asam lemak ini dikemas rapat menjadi kristal sehingga mengakibatkan gaya tarik-menarik antar rantai sangat kuat. Sedangkan asam lemak
tak jenuh memiliki satu atau lebih ikatan rangkap. Ikatan rangkap tersebut terdapat di dalam konfigurasi cis. Ikatan rangkap yang pertama pada umumnya terletak pada karbon nomor 9. Adanya ikatan rangkap menyebabkan rantai karbon membengkok sehingga menyebabkan gaya tarik-menarik antar rantai lebih lemah. Hal ini dapat dikorelasikan pada sifat fisika kedua jenis asam lemak. Berikut ini adalah contoh-contoh asam lemak jenuh beserta sumbernya. Sedangkan berikut ini adalah contoh asam lemak tidak jenuh yang dilengkapi dengan simbolnya. Sesuai dengan pengetahuan yang sudah kalian dapatkan semester lalu. Jangan dilupakan ya. Waxes adalah ester yang terbuat dari asam lemak rantai panjang dan alkohol rantai panjang. Beberapa ester yang terdapat dalam waxes antara lain cetyl palmitate yang merupakan ester dari palmitic acid dan cetyl alkohol. Cetyl alkohol memiliki 16 atom karbon. Cetyl palmitate terkandung di dalam suatu wax yang dinamakan spermaceti. Lalu ada mirisil palmitate, ester dari palmitic acid dan mirisil alkohol, yang merupakan suatu alkohol yang terdiri dari 30 atom karbon. Mirisil palmitate terkandung dalam beeswax. Inilah hewan sperm whale yang merupakan sumber dari sperm whale oil yang mengandung wax spermaceti. Dan inilah beeswax yang dapat diperoleh dari sarang lebah. Oleh karena rantai karbonnya yang panjang, waxes bersifat sangat hidrofobik dan non-polar. Waxes lebih rapuh, lebih keras, dan tidak terlalu berminyak dibandingkan lemak. Waxes digunakan untuk membuat polishes atau semir, kosmetik, salep, dan sediaan farmasi lainnya. Waxes digunakan untuk memperbaiki penampilan supaya lebih glossy dan untuk melindungi suatu permukaan. Carnauba wax adalah salah satu contoh wax yang digunakan dalam polishes atau semir. Banyak sekali kan manfaat dari waxes ini? Fosfolipid adalah turunan organik dari asam fosfat. Dengan cara mereaksikan dua atom hidrogennya dengan gugus hidroksil. Ada dua jenis fosfolipid, yaitu fosfoasilgliserol dan sphingomyelin. Struktur fosfoasilgliserol memiliki gliserol sebagai rangka utamanya dan terdiri dari dua asam lemak dan satu fosfodiester yang juga terikat pada amino alkohol. Sedangkan sphingomyelin memiliki sphingosine sebagai rangka utamanya yang terikat pada satu asam lemak dan fosfodiester yang juga terikat pada amino alkohol. Apa itu amino alkohol yang dimaksud? Yuk kita cek.
aminoalkohol disimbolkan sebagai XOH. Pada fosfoasilgliserol terdapat dua macam aminoalkohol yang membedakan fosfodiesternya sehingga terbentuk dua macam fosfoasilgliserol. Jika aminoalkohol yang direaksikan adalah kolin, maka disebut sebagai lecitin. Tetapi, jika aminoalkohol yang direaksikan adalah etanolamin, maka disebut sebagai cephalin. Inilah struktur kolin dan etanolamin. Seperti yang kalian lihat, aminoalkohol ini memiliki gugus amina sekaligus gugus alkohol. Jika kita fokuskan pada aminanya, maka dapat dilihat bahwa aminanya merupakan golongan amonium quaterner yang bermuatan positif. Berikut ini adalah contoh reaksi pembentukan fosfoasilgliserol. Gambarkan struktur lecitin yang mengandung asam palmitat dan asam oleat sebagai rantai samping asam lemaknya. Dua atom hidrogen dari gliserol bereaksi dengan dua gugus OH dari asam palmitat dan asam oleat. Lalu, atom hidrogen yang ketiga dari gugus gliserol bereaksi dengan gugus OH dari asam fosfat. Kemudian, gugus OH lainnya pada asam fosfat bereaksi dengan atom hidrogen dari kolin. Keseluruhan reaksi tersebut menghasilkan 4 molekul air, dan sisanya bergabung membentuk lecitin. Seperti ini strukturnya. Kalian bisa berlatih lagi untuk membentuk lecitin dengan asam lemak lainnya. Atau, cobalah menuliskan reaksi pembentukan cephalin. Pada sphingomyelin, rangka utamanya adalah sphingosine. Struktur sphingosine dapat kalian amati di sebelah kiri slide ini. Fitur penting lainnya dari sphingomyelin adalah adanya fosfodiester pada karbon nomor 1 yang ditunjukkan pada sebelah sini. Dan adanya amida yang terbentuk dari hasil reaksi amina pada karbon nomor 2 dan asam lemak. Bisa ya menuliskan reaksi pembentukannya? Semangat! Dengan strukturnya yang merupakan lipid bilayer, fosfolipid menyusun 40% membran sel. Dan dengan struktur yang seperti itu, menyebabkan fosfolipid dapat dimanfaatkan sebagai surfaktan dan emulsifier. Dapatkah kamu menemukan penyebabnya? Silakan telaah strukturnya dengan teliti ya. Itu saja materi pembelajaran kita hari ini. Trigliserida akan kita pelajari di lain waktu ya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.